Inilah keyakinan kami bahwa pertumbuhan kami hanya bisa terjadi ketika kami belajar firman Tuhan dan belajar kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menolong kami untuk bertekun, belajar firman. Roh Kudus menolong kami untuk menuruti teladan Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami untuk bertumbuh makin kenal Tuhan dan semakin penuh kasih. Kiranya pujian ini nyata di dalam hidup kami. Sekarang kami memasuki Injil Lukas. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita memasuki 3 khotbah yang terakhir dari Injil Lukas. Ini adalah teks yang panjang, kita tidak baca semua. Saudara, dan harusnya dikhotbahkan beberapa kali, tetapi saya hanya mengkhotbahkan 1 kali. Harap kita tidak terlalu panjang khotbah kita pada hari ini. Cerita Tuhan Yesus mengikuti 2 murid ke Emmaus adalah cerita yang kita sudah tahu. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-19. Kita langsung membaca ayat yang ke-19 dari Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Setelah Yesus bangkit, kedua murid berjalan sambil bercakap-cakap. Dan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mengenali karena Yesus memang memakai tubuh kebangkitan yang tidak dikenali oleh Maria Magdalena. Tubuh kemuliaan. Dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saudara, mereka menjadi rasa aneh. Adakah kamu satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini? Semua orang memperbincangkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini. Ini bukan terjadi di luar negeri, ini terjadi di tengah-tengah kita. Di luar negeri tidak semua orang tertarik bicara tentang Israel dan Iran. Tetapi kalau terjadi di tengah-tengah kita, saudara, sesuatu yang lagi rame, semua orang berbicara. Lalu saudara, mereka menjawab, Yesus bertanya, apa itu? Dan mereka menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Yang pertama kita mau renungkan adalah kemuliaan Kristus yang dinyatakan oleh murid-murid ini, saudara. Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi. Berarti dia adalah seorang utusan Allah. Dia adalah seorang yang datang membawa isi hati Allah. Dia adalah seorang yang berbicara mewakili Allah. Dan saudara, dia disertai oleh Allah. Khususnya di dalam cerita Injil kita menyaksikan sendiri penyertaan Tuhan kepada pelayanan Tuhan Yesus begitu nyata. Yaitu saudara, begitu banyak mujizat yang dilakukan kepada banyak orang. Sehingga karakter profetik dari pelayanan Tuhan Yesus itu jelas. Tetapi Joel Green mengatakan, saudara, mereka sudah tahu Yesus Nabi. Yang mereka tidak tahu atau mereka tidak sadar adalah bahwa seorang nabi di dalam perjanjian lama, seorang nabi yang sejati di dalam perjanjian lama harus mengalami 3 hal. Kata Joel Green, penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Seorang nabi yang sejati di dalam perjanjian lama harus mengalami 3 hal. Penolakan, penderitaan, dan kematian. Mereka sudah tahu Yesus nabi. Seorang utusan Allah, seorang juru bicara Allah, penyambung lidah Allah yang membawa isi hati Allah kepada manusia. Yang disertai oleh Tuhan. Tuhan mengurapi dia. Tuhan menyertai dia dengan banyak perkara yang ajaib. Tetapi mereka tidak sadar atau tidak memahami karakter nabi yang sejati di dalam perjanjian lama. Every true prophet, setiap nabi yang sejati harus mengalami 3 hal. Penolakan, penderitaan, dan kematian. Tuhan Yesus berkata, hanya nabi palsu yang dipuji oleh semua orang. Hanya nabi palsu yang disukai oleh semua orang. Hanya nabi palsu yang diinginkan oleh semua orang. Nabi yang sejati pasti ada yang benci, pasti ada yang tolak. Bahkan saudara, mereka mengalami penderitaan dan kematian. Dilempar dengan batu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah seorang nabi yang membawa isi hati Allah,
Manusia di dalam dosa tidak mau terima isi hati Allah, tidak mau terima kebenaran sebab kebenaran menghantam kenikmatan mereka di dalam dosa. Itu sebabnya mereka tidak suka kepada kenikmatan yang saudara tidak suka kepada nabi yang mengganggu kenikmatan mereka di dalam dosa. Karena itu saudara sekalian, memang ketika seorang nabi diutus selalu ada saja perlawanan. Yesus berkata, kamu membunuh para nabi mulai dari Habel sampai Zakaria di dalam kota Yerusalem. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal ke-23. Saudara, tetapi yang kita mau fokus bicara dengan lebih panjang saudara adalah pujian mereka, dan ini menjadi teladan bagi kita, yaitu Tuhan Yesus berkuasa atau berotoritas di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Inilah teladan Yesus yang jarang kita bicarakan. Satu teladan saudara yaitu seorang yang berkuasa, seorang yang berotoritas di dalam pekerjaan, di dalam perbuatan dan di dalam perkataan. Secara ringkas kita mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh mereka adalah otoritas di dalam perbuatan, berarti dia melakukan begitu banyak mujizat sebab Allah menyertai dia. Yang dimaksudkan dengan otoritas di dalam perkataan berarti ajaran-ajaran dia begitu berkuasa dan berotoritas. Dan itu yang kita mau fokus bicarakan di sini. Saudara sekalian, kita mengerti bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan adalah kehendak Allah. Yang dia kerjakan adalah kehendak Allah. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tetapi kehendak Allah itu dilaksanakan melalui belas kasihan. Kehendak Allah itu dilaksanakan melalui belas kasihan. Yaitu apa saudara? Yesus berkata, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala, lelah dan terlantar. Saudara, berkuasa, berotoritas di dalam pekerjaan. Tidak heran ketika Yesus menyembuhkan orang banyak. Ketika roh-roh yang diusir taat kepada dia. Ketika saudara sekalian air danau, angin dan ombak danau taat kepada dia. Ketika Yesus menenangkan angin ribut. Saudara, orang-orang banyak menjadi takut. Orang banyak menjadi gemetar. Mereka saudara sekalian menjadi takut dan memuliakan Allah. Di dalam Matius 9 ayat 8 dikatakan. Mereka takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan otoritas yang sedemikian itu kepada manusia. Itu sebabnya saudara, para murid ini mengatakan saudara, di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Otoritas itu saudara bukan hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah. Di dalam masyarakat kita menemukan orang yang berotoritas di hadapan manusia tapi tidak berotoritas di hadapan Allah. Doa dia tidak dijawab. Yang dia nubuatkan disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Yang dia nubuatkan dia jalankan sendiri. Dia tidak memiliki otoritas di hadapan Allah. Karena dia punya banyak uang, orang taat sama dia. Karena dia punya senjata, orang takut sama dia. Tetapi di hadapan Allah dia tidak memiliki kuasa. Itu sebabnya ketika Napoleon dibuang ke Pulau San Helena. Saudara, di dalam penyakit yang paling menderita. Dia mengatakan hanya satu orang yang tidak memiliki senjata. Tetapi kerajaannya tidak pernah bisa digeser. Yaitu Yesus Kristus. Napoleon sendiri dibuang ke Pulau San Helena. Saudara, kaisar-kaisar, raja-raja satu persatu disingkirkan. Dalam dunia mereka, orang takut kepada mereka. Karena mereka mempunyai uang, karena mereka mempunyai senjata. Tetapi mereka tidak berotoritas di hadapan Allah. Sedangkan Elia berdoa, hujan turun. Ada otoritas di hadapan Allah karena Tuhan mendengarkan doa mereka. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, Tuhan tidak meninggalkan aku sendiri. Tuhan senantiasa menyertai aku karena aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Tuhan menyertai aku, kata Yesus, karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Saudara sekalian, di dalam dunia manusia berotoritas di depan manusia, tetapi tidak berotoritas di depan Tuhan. Contoh yang paling sederhana di dalam hidup kita saja, saudara. Karena kita punya uang, karena kita punya tenaga, anak kita takut sama kita. Lalu dia berhenti. Begitu dia kuliah, langsung lepas. Seperti kuda lepas dari kandang, liar. Selama dalam rumah, dia seperti patung. Diam, taat. Kenapa? Uang papa yang pegang. Tenaga papa lebih kuat dari saya. Tapi setelah dia kuliah, hatinya tidak diubah oleh Tuhan. Setelah dia kuliah, dia bisa kerja sendiri, bisa cari uang sendiri. Seperti orang cerita sama saya, adik paling kecil itu selalu disuruh-suruh sama koko-kokonya.
Selalu dikerjain sama abang-abangnya. Mereka suruh dia, mereka hukum dia. Setelah dewasa, dia paling kaya dalam seluruh keluarga. Semua kokonya datang, dia tidak terima. Bilang sama Mbak, jangan buka pintu. Itu orang-orang jahat semua. Saudara sekalian, dia dendam kepada kakak-kakaknya karena dia anak paling kecil yang dikerjain, disuruh-suruh, dicubit-cubit, saudara sekalian. Saudara, orang tua ada otoritas di hadapan manusia sama anak. Ada ya, anak tidak bisa apa-apa. Tapi doa kita kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab tentang anak kita. Itu yang kita saudara mesti sangat hati-hati. Saudara, kenapa kita bisa kelihatan hebat di depan manusia, tetapi di hadapan Allah bagaimana? Apakah saudara kita memiliki otoritas di hadapan Allah atau tidak? Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27. Kita lihat Tuhan Yesus berotoritas di dalam perkataannya. Matius 27 ayat 28 dan 29 saya bacakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang yang berotoritas, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Setelah Yesus mencapai tujuan akhir, itu terjemahan yang lebih tepat. Saudara, setelah Yesus mencapai telos daripada pengajarannya, khotbah di bukit, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Setelah Yesus mencapai telos, mencapai akhir daripada tujuan akhir daripada pengajarannya. Di saat itu, saudara sekalian, orang-orang takjub kepada dia. Berarti kebenaran Allah, maksud Allah, isi hati Allah yang Tuhan mau Yesus sampaikan kepada orang banyak sudah disampaikan. Dia sudah mencapai tujuan akhirnya. Setelah sudah mencapai tujuan akhirnya, sekarang orang banyak takjub. Berarti yang takjub bukan hanya satu orang, dua orang, tapi orang banyak. Semuanya takjub kepada dia. Saudara sekalian, orang banyak takjub kepada dia. Kenapa? Sebab ia mengajar. Ini terjemahan kalau ikut Yunani dengan ketat, lebih tepat diterjemahkan sebab ia selalu mengajar mereka. Ada selalu, habitual. Ia selalu mengajar mereka sebagai orang yang berotoritas. Bahasa Yunaninya adalah exousia. Exousia artinya berotoritas. Sebab ia mengajar mereka, sebab ia selalu mengajar mereka sebagai orang yang berotoritas. Inilah yang menjadi perbedaan antara Tuhan Yesus dengan para rabi. Bukan para nabi ya, para rabi. Ini yang menjadi perbedaan antara Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran. Tetapi saudara, mereka tidak memiliki otoritas Allah yang menyertai mereka. Yesus berkhotbah dengan otoritas Allah. Lalu saudara sekalian, apa yang dibawa otoritas, apa yang dibawa oleh para rabi dan ahli Taurat? Mereka selalu membawa otoritas zaman dulu. Tulisan Yahudi berkata, rabi ini berkata, nabi ini berkata. Saudara, mereka selalu mengutip yang dulu. Yesus tidak mengutip. Yang dulu memang jarang sekali Yesus mengutip selain perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama. Apa yang menjadi perbedaan? Bukan mengutipnya yang salah. Yesus sendiri banyak mengutip perjanjian lama. Yang salah adalah mereka sudah dilatih untuk menjadi orang yang administratif dan otoritatif di dalam membawa kutipan-kutipan itu. Pasal sekian, seperti seorang jaksa atau seorang hakim yang sudah hafal pasal ayat undang-undang dengan lancar. Pasal sekian, ayat sekian. Tokoh ini bilang ini, tokoh ini bilang ini, tokoh ini bilang ini. Seterusnya mereka tidak membawa otoritas Allah. Yesus juga mengutip perjanjian lama, tetapi dia membawa otoritas Allah yang menyertai kutipan-kutipan itu. Bukan tidak boleh mengutip, tetapi mengutip dengan mencari otoritas Allah yang menyertai kutipan itu. Atau kalimat dari Pendeta Agus Marjanto, kutipan-kutipan yang dipakai Tuhan. Itu saudara sekalian yang tidak ada pada para ahli Taurat. Itu sebabnya saudara, orang Yahudi waktu mendengar Yesus mengajar, kok beda ya? Dia mengajar dengan otoritas Allah yang menyertai dia. Orang-orang Yahudi mengajar tidak ada otoritas Allah yang menyertai mereka. Ini bedanya. Memang tidak ada otoritas Allah. Mereka hanya membawa otoritas daripada tulisan-tulisan Yahudi yang menyertai mereka. Otoritas Allah yang menyertai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Inilah teladan Yesus yang harus kita doakan.
Otoritas Allah yang menyertai apa yang kita katakan. Otoritas Allah yang menyertai apa yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita katakan dan kita lakukan berkenan kepada Allah. Dan memberikan dampak kepada manusia. Di dalam dunia orang diubah oleh Tuhan Yesus tidak selalu melalui khotbah. Waktu Petrus menyangkal Yesus, Tuhan Yesus hanya memandang dia bertobat. Berarti Petrus diubah bukan melalui khotbah Yesus, tetapi melalui pandangan Yesus, melalui tindakan Yesus. Ada orang yang diubah melalui khotbah Tuhan Yesus, ada orang yang diubah melalui tindakan daripada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita doakan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai siapapun. Otoritas Allah yang menyertai kita ketika kita bertindak dan berkata-kata. Kita punya tujuan ya. Yesus sudah mencapai tujuan akhirnya. Dalam pengajaran dia, tujuannya apa? Yang kita inginkan tujuannya apa? Tujuannya adalah anak itu berubah. Yang kita inginkan adalah menyatakan kita orang tua berotoritas. Tidak ada gunanya. Ada sebagian orang tua yang hunger of significance. Yang selalu kepengen rasa diri penting. Selalu menegaskan sesuatu kepada anak. Tapi anaknya dalam hati ketawain. Papa mama ngomong tidak ada nilainya. Ngomong tidak ada kebenarannya. Tidak ngerti. Kita mesti hati-hati. Saudara. Zaman sekarang saudara sekalian. Saudara, siapa bilang ya, saya tidak kurang membaca saudara ya. Tapi banyak hal kadang-kadang saya pun kalah sama anak-anak. Mereka nonton, mereka baca di internet. Saudara. Mereka jelaskan, saya pun juga mesti baca buku lagi. Baru bisa menjawab pertanyaan mereka. Saudara, zaman sudah berbeda. Zaman dulu saudara, informasi dimonopoli oleh orang tua. Anak itu tidak tahu apa-apa. Maka kalau orang tua ngomong, anak sampai buka mulut, mangap. Kalau orang tua bilang, ada tukang tangkap anak di kebun jagung, semua anak tidak keluar rumah. Semua ketakutan, saudara tahu ya, orang-orang yang lebih tua tahu itu kan. Kalau orang tua sudah ancam, kita semua ketakutan dalam rumah. Ini ada orang meninggal, dia habis melahirkan meninggal. Biasanya kalau sudah habis melahirkan meninggal jadi kuntilanak. Kamu begitu keluar, dia bawa pohon besar, dia cekik kamu. Wah, anak-anak langsung ketakutan, saudara. Jadi apa sekarang makanan tidak enak pun lahap, saudara ya. Karena sudah diteror oleh segala macam teror. Anak-anak nggak ngerti, buku nggak ada, TV saudara sekalian penjelasan nggak ada, saudara. Televisi dimonopoli oleh pemerintah. Saudara sekalian itu sebabnya zaman sudah sangat berbeda. Bagaimana kita menghadapi mereka? Kita jelaskan satu kalimat. Indonesia menang sama Australia, dia jelasin 1 jam, saudara ya. Kita cuma tahu itu doang. Iya ini gini, kipernya bagus apa segala. Kita kalah. Saudara nanti kita jelasin apa lagi, saya ngomong begini, dia sudah tahu. Saya ngomong begitu, dia sudah baca. Otoritas Allah itu yang penting. Patong mengatakan saudara, seorang ibu yang cinta Tuhan, yang siang malam berdoa, sekalipun dia seorang kampung yang tidak tamat SD, tapi banyak anak diubah oleh dia. Itulah mamanya Patong. Kenapa saudara? Otoritas Allah menyertai tindakan dan perkataan dia. Patong mengatakan setiap Jumat mama saya keliling bawa beras bagi orang miskin. Kita sendiri hidup kekurangan, tapi mama saya terus memberi. Tindakan itu tidak pakai omongan yang membuat Patong begitu banyak memberi kepada orang. Karena dia lihat sendiri mamanya kekurangan, hidup dari menjahit, masih setiap Jumat berkeliling membawa beras sedikit-sedikit bagi kepada orang miskin. Tindakan dan perkataan yang disertai Allah, yang adalah otoritas Allah, inilah teladan Tuhan Yesus yang harus kita pelajari, yang harus kita doakan. Mari kita lihat ayat 32. Di sini adalah contoh yang jelas bagaimana teladan itu dilaksanakan di dalam cerita ini. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci. Setelah mereka berdiskusi berjalan, dua orang ini menjelaskan kepada Tuhan Yesus tentang Yesus adalah seorang nabi yang dibunuh, kemudian dia dibangkitkan, para perempuan bersaksi, saudara sekalian. Yesus menegur mereka sampai di rumah perjamuan kudus, sampai di rumah mereka makan, saudara, dan di situ mereka sadar. Setelah mereka terbuka mata dan sadar, Yesus lenyap, lalu kesaksian ini muncul. Berkatalah seorang kepada yang lain, berarti dua-dua mengalami pekerjaan Roh Kudus ketika Yesus berkhotbah. Saudara lihat ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah mereka, terbuka.
Istilah terbuka yang dipakai oleh firman Tuhan bahasa Yunani di dalam ayat 32. Membuka. Secara ayat 32 tidak ada istilah membuka dalam bahasa Indonesia, tetapi secara istilah menerangkan itu lebih tepat diterjemahkan membuka. Ketika ia membuka rahasia, membukakan rahasia kitab suci kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada mereka dan hati mereka berkobar-kobar. Berarti saudara, ketika kebenaran Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, Roh Kudus bekerja sehingga hati mereka berkobar-kobar. Kalau hati sudah berkobar-kobar, tinggal mentaati. Berkobar-kobar untuk taat firman Tuhan, berkobar-kobar untuk berdoa, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dalam hati ketika firman Tuhan disampaikan kepada mereka. Mereka berkobar-kobar. Mereka berkobar-kobar, saudara, berarti mereka berapi-api, menjadi semangat, menjadi senang, saudara, berapi-apilah, bernyala-nyala dan layanilah Tuhan, kata Roma 12. Orang menjadi berkobar-kobar biasanya, kalau Roh Kudus bekerja dengan sesungguhnya, orang itu berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara, orang yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan harus dilanjutkan dengan dia berkobar-kobar untuk melayani dalam gereja. Kalau orang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan tetapi tidak berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dalam gereja, aneh. Bagaimana mengasihi Kristus yang adalah kepala gereja, tidak mengasihi gereja yang adalah tubuh Kristus? Coba saudara pikir kalimat ini. Bagaimana mengasihi Kristus yang adalah kepala gereja tetapi tidak mengasihi gereja yang adalah tubuh Kristus? Selalu tidak boleh dipisah ya. Kalau dipisah itu aneh. Apa saja dalam hidup kita yang memisahkan kita dari gereja itu problem. Saya jadi orang Kristen tidak mau ke gereja Pak. Di gereja banyak yang tidak beres. Saya jadi orang Kristen di rumah doa sendiri, kan yang penting ketemu Tuhan. Saya beri persembahan banyak yang bisa terima persembahan. Saya kebaktian sendiri di rumah. Lalu sudah doa, nyanyi. Dengar khotbah bagaimana? Saya baca buku. Lalu sudah selesai. Persembahan nanti gampang saya transfer. Giliran doa berkat gimana? Doa berkat sendiri. Susah ya? Tidak bisa. Kita tidak mungkin mencintai Kristus yang adalah kepala gereja tanpa mencintai gereja yang adalah tubuh Kristus. Jadi saudara kalau lepas, ya, itu bahaya. Lepas, dia kepengen lepas. Kepengen saudara mencintai Tuhan, tapi saya tidak mau gereja. Tidak bisa. Saudara, di dalam kondisi tertentu memang ya terjadi seperti itu. Di dalam kondisi seperti apa? Itu yang dibilang oleh Dietrich Bonhoeffer sebagai religionless Christianity. Kekristenan tanpa agama. Churchless Christianity. Kekristenan tidak mau gereja. Ada. Pada masa di mana semua gereja takluk kepada Hitler. Saat itu Bonhoeffer mengatakan, jadi orang Kristen tidak usah ke gereja. Tapi kalimat ini kalau dipotong bahaya betul. Ya, kalau dipotong separuh jadi bahaya kan. Pak Anton umumkan jadi orang Kristen tidak usah ke gereja. Bahaya ya. Saudara, karena apa? Saudara, karena waktu itu seluruh gereja dikuasai Hitler. Saudara masuk gereja mana saja rasanya sama, rasa Hitler. Jadi Bonhoeffer mengatakan kami mau Kristus, tidak mau gereja, tidak mau agama. Tetapi saudara ini tidak terjadi dalam kondisi secara umum. Secara umum saudara gereja adalah tubuh Kristus. Saudara, hati yang berkobar-kobar. Berarti saudara ketika Yesus berkata-kata, saudara, Roh Kudus menyentuh hati dia. Roh Kudus menyentuh hati dia. Itu sebabnya kita yang melayani sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengkhotbah awam, kita jangan minder. Saya cuma menjadi seorang pelayan kecil saja, hanya berkhotbah kecil. Jangan salah. Saudara, ketika saudara memberitakan firman Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus bisa bekerja, menanamkan firman itu dalam hati anak, dan itu mempengaruhi dia seumur hidup. John Stott, saudara tahu ya, John Stott orang yang besar itu adalah dimenangkan oleh guru remaja. Saudara jangan salah, saudara berpikir saudara sekalian, saya cuma guru sekolah minggu, cuma guru remaja, saya cuma bisa apa sih? Saudara bukan saudara bisa apa, saudara memberitakan firman. Kalau saudara memberitakan firman dengan sungguh-sungguh saudara sekalian, Roh Kudus menyertai pelayanan saudara, anak itu diubah seumur hidup. Bukan melalui pengkhotbah, bukan melalui hamba Tuhan, melalui seorang guru sekolah minggu dan guru remaja. Itu saudara, ketika Spurgeon bertobat melalui khotbah seorang majelis yang tidak pernah persiapan. Charles Carlyle yang menuliskan biografi Spurgeon berkata,
Hei pengkhotbah-pengkhotbah awam, janganlah minder. Mungkin ada Spurgeon yang dibangkitkan dalam pelayanan saudara. Pendeta tidak datang, mendadak naik satu orang majelis. Saudara-saudara, sekarang badai salju, pendeta tidak datang, maka saya yang berkhotbah. Dia ambil Alkitab, saudara, dia langsung buka. Yesaya 45, lalu dia ngalor ngidul dari situ, saudara ya. Ngalor ngidul terus. Semua 12 orang itu mengatakan, dia dari tadi terus ngomong, berpalinglah kepada Kristus, berpalinglah. You yang berpaling. Ya, khotbah sudah ada persiapan berlama-lama. Tapi Charles Spurgeon berkata, I have never heard any sermon like this in the whole of my life. Spurgeon berkata, saya tidak pernah dengarkan khotbah seperti ini seumur hidup saya. Itulah hari dia terima Yesus sebagai Tuhan. Pengkhotbah-pengkhotbah awam, guru sekolah minggu, guru remaja, jangan minder. Saudara, tapi cari orang jadi guru sekolah minggu, enggak banyak yang udah mau ya. Aduh susah Pak. Ada orang bilang gini, Pak, kalau cari guru sekolah minggu saya usul bagaimana? Cari orang tua yang anaknya paling nakal, suruh dia jadi guru sekolah minggu. Loh kenapa? Begitu sampai di kelas lihat anak, nggak ada apa-apa banding anak saya, ini nggak seberapa. Saudara, mungkin orang ini ya dulu jadi guru sekolah minggu putus asa karena dia sampai di kelas anak di sekolah lebih nakal dari anak dia. Maka dia usul, cari yang lebih nakal Pak, yang anaknya lebih nakal. Saudara, guru sekolah minggu, guru remaja, pengkhotbah awam, jangan minder. Mungkin Tuhan membangkitkan pengkhotbah besar dari pelayanan saudara. Yang penting perkataan dan perbuatan kita disertai oleh Tuhan. Itu meninggalkan kesan yang panjang bagi orang yang kita layani, bagi anak-anak di rumah kita, bagi orang tua kita, dan sebagainya. Mari kita lihat ayat 25, bagian kedua. Ayat yang ke-25, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mereka heran, kenapa kok Yesus itu yang begitu berkuasa harus dibunuh. Di dalam keheranan itu tiba-tiba datang kesaksian para perempuan bahwa dia bangkit. Maka Yesus langsung menegur mereka dengan keras. Yesus memakai dua kalimat. Hai orang bodoh dan orang yang lamban hati. Hai orang yang pikirannya bodoh dan hatinya lambat. Kalau pikiranmu cerdas, kalau hatimu cepat, kalau pikiranmu jalan, kalau hatimu peka, kamu akan menggabungkan 3 kesaksian. Kesaksian para nabi, kesaksian para malaikat yang ada di kuburan, dan kesaksian para perempuan yang membawa kesaksian para malaikat kepada kamu. Di dalam perjanjian lama tidak kurang-kurangnya ayat bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Mazmur 16 yang paling populer bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak kesaksian para nabi sudah jelas. Kesaksian para malaikat yang ada di kuburan disampaikan oleh para perempuan. Mengapa kamu anggap itu omong kosong? Dan kesaksian para perempuan itu, kalau pikiranmu jalan, kalau hatimu cepat, kalau pikiranmu jalan, hatimu peka, kamu akan tahu, oh begini, oh begitu. Saudara sekalian, ini yang ditegur oleh Yesus, kamu tidak nangkap. Kamu tidak menangkap secara koneksi antara apa yang terjadi dengan firman Tuhan. Ini yang saudara bagi saya sudah ulang dari minggu yang lalu saudara sekalian. Ini yang sering kali miss di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menemukan koneksi antara apa yang terjadi dalam hidup kita dengan firman Tuhan, kita bertumbuh. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau saudara dengan pikiran yang jalan dan hati yang peka bisa menemukan apa yang terjadi dalam hidup kita dan apa yang dicatat dalam firman Tuhan. Kalau bisa ketemu, kita bertumbuh. Kita baca firman, tapi tidak ada kaitan sama hidup kita. Berarti kita mesti baca terus. Supaya kita mempersiapkan banyak firman dalam hidup kita. Yang akan kita pakai untuk melihat, oh terjadi ini. Kok bisa ya? Mama sama mama mertua sakit dalam hari yang sama. Apa maksud Tuhan? Kok bisa ya papa sama papa mertua meninggal satu hari yang sama? Seorang teman saya mengalami itu, saudara. Dia tinggal di Jakarta, papa mertua di Jakarta meninggal. Setelah papa mertua meninggal, sore hari orang dari kampung, dari daerah telepon. Oh mereka mau sampaikan berita duka. Lalu saudara sebelum telepon dia sudah bilang, terima kasih ya untuk perhatian. Oh bukan
bukan berita duka, bukan ucapan duka. Kami mau kasih tahu, papa baru meninggal. Mertua meninggal, papa meninggal. Dia bilang sama istrinya, selama ini kita bersatu, hari ini kita berpisah. Masing-masing urus diri masing-masing. Jadi istrinya urus papanya, dia pulang urus papanya. Saudara, kok bisa? Kenapa? Apa yang Tuhan mau? Apa yang firman Tuhan bicarakan secara berkaitan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau hatimu peka, pikiranmu jalan, kamu akan mempertemukan antara apa yang terjadi dalam hidupmu dan apa yang firman Tuhan bicarakan. Ini yang miss pada para perempuan, para rasul, pada 2 orang yang ke Emmaus. Ini yang tidak nyampe. Apa yang terjadi dalam hidup mereka dan apa yang dikatakan oleh firman. Ini yang harus kita hubungkan. Kenapa begini ya? Kenapa begitu? Terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat dari firman Tuhan ngomong apa. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan inginkan. Itu yang harus kita ketemu. Orang yang hatinya, pikirannya jalan, hatinya peka. Saya beri contoh saudara. Kalau anak-anak pemuda remaja misalnya minggu lalu itu dibawa ke Ancol saudara, jalan-jalan. Saudara, lalu kalau hamba Tuhan atau pembina ikut mereka, kita melihat mereka, pikiran kita mesti jalan, hati kita mesti peka. Semua anak belanja, teh botol, minum, beli kerupuk, beli keripik, beli apa. Kok ada satu anak enggak beli apa-apa ya? Mungkin dia enggak punya uang. Coba pergi tanya sama dia, kamu dikasih uang saku enggak sama papa mama? Itu namanya pikiran jalan, hati peka. Saudara sekalian, jangan, biarin aja, nggak apa-apa. Dia diet, ini anak yang memang sangat sehat ya. Dari kecil belajar hidup sehat. Saudara tanya sama dia, sudah makan pagi? Jangan dari pagi dia belum makan. Tanya sama dia, itu namanya pikiran jalan, hatinya peka. Seorang suami yang pikirannya jalan, hatinya peka, istri bawa banyak barang. Dia duduk di sofa, naikin kaki sambil baca koran dan nonton TV. Ini namanya ironi suami-suami ya. Nonton TV sambil baca koran. Coba bagaimana caranya ya. Lalu saudara, dia lihat istrinya bawa banyak barang, pikiran tidak jalan, hati tidak peka. Bagus, mama olahraga biar langsing. Istrinya bilang, gila nih suami, ya saya udah setengah mati bawa barang dari parkiran sampai rumah. Dia duduk saja, diam saja. Pikiran jalan, hatinya peka. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan pikiranmu bodoh dan hatimu lambat. Ayat 26, bagian ketiga. Mari kita lihat ayat 26. Mari kita hafal ayat ini, Lukas 24 ayat 26. Ini menjadi ayat hafalan kita hari ini. Lukas 24 ayat 26. 1, 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sekali lagi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mari kita hafal dengan tempatnya. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kamu kaget dia menderita? Bukankah Alkitab sudah bilang Mesias harus menderita? Nabi-nabi sudah bilang, Yesaya 53 sudah bilang, banyak ayat sudah bilang, dan aku sendiri sudah bilang, kamu kaget Mesias menderita? Inilah jalan yang harus ditempuh oleh Mesias, masuk ke dalam penderitaan sebelum masuk ke dalam kemuliaan. Saudara perhatikan yang pertama di sini, istilah harus itu sengaja dipakai dalam bahasa Yunani. It is necessary. Dei, di dalam bahasa Yunani dei. Dalam ayat yang ke-7 Lukas 24 dikatakan anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Saudara sekalian, itu adalah necessary, penderitaan itu adalah necessary. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berkata, jikalau boleh cawan ini lalu, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jikalau memang Tuhan tidak inginkan penderitaan, berarti pasti penderitaan itu pergi. Tapi Yesus berkata, inilah jalan yang harus ditempuh. Tidak ada jalan lain. Kata Matthew Henry, penderitaannya bukan membantah keberadaannya sebagai Mesias, tetapi justru memberi bukti bahwa ia benar-benar Mesias. Sebagaimana kesusahan para orang kudus membuktikan status mereka sebagai anak-anaknya. Saya ulang ya. Penderitaan Tuhan Yesus bukan membantah keberadaannya sebagai Mesias, tetapi justru memberi bukti bahwa ia benar-benar Mesias. Sebagaimana kesusahan para orang kudus
membuktikan status mereka sebagai anak-anaknya. Justru dalam kesusahan itu ada kasih karunia Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudara Howard Marshall mengatakan, saudara, inilah jalan yang pola yang ditentukan oleh Yesus melalui penderitaan masuk ke dalam kemuliaan. Kita tidak ingin pola itu. Kita seperti para murid ingin langsung mulia, ingin langsung kepada kemuliaan. Itulah jalan yang diberikan oleh setan. Setan berkata, kalau kamu lapar, perintahkan batu menjadi roti supaya kamu tidak lapar lagi. Kamu ingin menguasai semua kerajaan, tunduklah kepadaku. Setan menawarkan jalan cepat. Tetapi Yesus memberikan satu pola yang harus diterima oleh setiap orang percaya. Jikalau engkau mau sukses, jikalau engkau mau berhasil, jikalau engkau mau kemuliaan, tidak ada jalan lain. Jalannya adalah jalan penderitaan. Kalau saudara ingin jalan gampang, itu jalan setan. Orang belum percaya saja paham sistem ini. Apalagi kita orang percaya, inilah pola, kata Howard Marshall. Ini adalah basic pattern. Ini adalah pola dasar yang harus ditempuh oleh para murid. Saudara lihat Petrus, Paulus, ada yang tidak mengalami penderitaan. Ada yang semua langsung enak, saudara sekalian. Penderitaan itu seolah-olah menjadi bagian melekat. Sesudah Yesus menderita, baru dia bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, datang kembali, memerintah sebagai raja di atas segala raja. Tetapi sebelum itu, penderitaan. Dengan penderitaan, 3 hal terjadi kepada kita. Pertama, kerendahan hati. Mau tidak mau. Dengan penderitaan, kerendahan hati, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kita sadar banyak hal yang kita tidak bisa tangani. Yang kedua, dengan penderitaan saudara membawa kepada kita kebergantungan kepada Tuhan. Yang ketiga, penderitaan membawa kepada kita pertobatan. Pertama, kerendahan hati. Penderitaan membawa apa? Kerendahan hati. Kedua, kebergantungan kepada Tuhan. Ketiga, pertobatan. Waktu orang menderita, wah saya tidak boleh main-main, saya tidak boleh main-main. Dulu sebelum menderita dia bermain-main. Ini dari kacamata Tuhan. Dari kacamata manusia kita bisa tambah banyak lagi poin. Salah satu yang paling populer adalah penderitaan mendatangkan kreativitas. Sun Tzu di dalam teori perang mengatakan orang yang terjepit seringkali melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh musuhnya. Waktu dia terjepit, kreativitasnya muncul. Maka orang Indonesia kenapa kreatif? Karena sering terjepit. Saudara. Coba saudara lihat aja Instagram atau TikTok saudara ya. Wah kreatif banyak hal yang saudara sekalian kita udah habis pikir ya kok bisa ya. Orang itu begitu kreatif saudara. Karena terjepit. Saudara, bagaimana caranya bisa keluar dari sumur? Bisa keluar dari sumur. Bagaimana caranya? Coba saudara lihat ya. Maka saudara kadang-kadang satu kreatif bagus. Satu akhirnya apa saudara? Masalah sulit diselesaikan. Banjir tidak perlu selesai. Kenapa? Karena gerobak yang gotong motor ada. Saudara tahu kan orang mau ke kantor nyebrang jalan banjir nanti basah semua. Naik gerobak bayar ya. Setiap kali banjir solusi ada nggak? Maka banjir tidak perlu diselesaikan. Baru Dubai rasakan yang kita rasakan saudara ya. Pesawat jalan di atas air. Wah itu saudara saya. Mereka belum merasa yang kita sering rasakan. Apalagi 1 Januari 2020. Hari yang paling berkesan untuk Jakarta Barat ya. 1 Januari 2020. Ada jemaat bilang saya tinggal di rumah 30 tahun air tidak pernah masuk rumah. Pertama kali air masuk ke dalam rumah. 1 Januari tahun 2020. Jadi Tuhan mempersiapkan Jakarta Barat sebelum pandemi datang. Pandemi banjir sudah datang. Banjir saudara membuat kreativitas. Penderitaan ini di dalam kacamata manusia saudara menghasilkan kreativitas. Tetapi di dalam kacamata Tuhan saudara kita temukan kerendahan hati, kebergantungan kepada Tuhan, dan pertobatan. Ini kacamata Tuhan. Dari kacamata manusia kita bisa tambah apa lagi saudara? Penderitaan menghasilkan kehati-hatian. Kenapa saudara sekalian orang yang baru mulai usaha sangat hati-hati. Orang yang baru mulai nabung sangat tidak sembarang investasi. Hati-hati, ini dapat setengah mati loh. Istrinya udah pelototin aja, kamu mau ngapain? Mau ngapain itu?
Belum pencet tombol di komputer sudah diplototin isinya. Mau ngapain itu? Kenapa saudara? Karena dapat uangnya susah. Hati-hati, kreatif, dan banyak yang kita bisa teruskan. Tapi saudara, tidak bisa ketemu jalan lain. Ini adalah jalan yang tidak bisa dilanggar. Hanya melalui penderitaan menuju kesuksesan, keberhasilan, kemuliaan. Perawat yang paling terkenal di dunia adalah Florence Nightingale. Florence Nightingale sudah dianggap sebagai perawat yang paling penting sepanjang sejarah karena Hari Perawat Internasional menggunakan tanggal lahir dia, 12 Mei. Saudara, King's College di London mendirikan sekolah perawat pakai nama dia, saudara, dan banyak sekali yang pakai nama dia. Dan dia seorang perawat yang sangat hebat. Dia bukan hanya perawat, dia juga seorang ahli statistik. Diagram mawar Nightingale, grafik mawar itu saudara dia yang temukan. Banyak sekali saudara sekalian yang sungguh luar biasa. Saudara, dia berasal dari keluarga kaya dan seorang gadis yang cantik, saudara sekalian. Bersaudara 2 orang, orang Inggris yang lahir di kota Florence. Itu sebabnya dia disebut sebagai Florence, diberi nama Florence Nightingale. Saudara, dia lebih cantik daripada kakaknya, tetapi dia menolak untuk menikah. Dia mengatakan sejak umur 17 dia dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang perawat. Dan zaman itu saudara, orang tidak memperbolehkan anak perempuan dia menjadi perawat. Kenapa? Karena menjadi perawat dianggap seperti perempuan tunasusila. Perawat ikut tentara kemana-mana. Tentara dirawat telanjang, dia harus urus. Masa anak perempuan saya harus ngurus begitu? Tidak mau. Dan saudara, perawat-perawat banyak yang dilecehkan oleh tentara-tentara, oleh pasien-pasien. Sehingga ketika dia memutuskan untuk menjadi perawat, keluarga besar menentang keras. Tapi dengan gigih dia pergi. Kenapa saudara? Karena seorang wartawan menulis di media, waktu perang Crimea, tentara-tentara Inggris banyak yang luka dan tidak terawat. Seorang menulis di majalah mengatakan begini, tidak adakah seorang perempuan Inggris yang mau datang mengabdikan hidupnya untuk merawat. Semua Inggris diberikan pendaftaran orang jadi perawat, cuma 1 orang yang daftar yaitu dia. Sampai satu waktu saudara sekalian dia membawa beberapa perempuan, 40 perempuan, pergi menjadi sukarelawan di semenanjung Crimea untuk menolong tentara-tentara Inggris yang luka. Banyak yang luka tidak diobati saudara sampai dibiarkan mati. Lalu dokter dipanggil datang, dokter cuma 1, tentara yang luka ribuan. Dokter, bagaimana ini? Di sini ada peluru, di sini ada apa? Dokter bilang, gampang, caranya gampang. Bagaimana? Yang ada peluru tidak usah operasi, langsung potong. Cepat, potong buang. Akhirnya begitu banyak tentara yang diamputasi tangannya, kakinya. Buang kemana? Dokter mengatakan, saya motong aja tidak sempat, apalagi buang. Buang dari jendela ke pinggir rumah sakit. Akhirnya lama-lama tangan dan kaki menggunung. Baunya luar biasa. Waktu dia bawa beberapa perempuan sampai di Crimea, saudara, sebagian perawat yang datang langsung terguncang jiwanya. Melihat tentara yang teriak, tidak ada obatnya. Saudara, ditembak, tidak mati, dibiarin saja, dibawa ke situ, dibiarin. Dokter mengatakan kami cuma 2 orang, tidak keburu. Saudara sekalian, dalam 1 bulan seluruh rumah sakit jadi beres. Yang luka diobati, saudara, berikan obat setiap hari, perban diganti setiap hari, lantai rumah sakit dipel setiap hari, meja kursi dicuci setiap hari. Dan jumlah perempuan yang menjadi perawat bertambah. Kenapa saudara? Karena Nightingale pakai 3 jalan. Pertama, tangan besi. Kedua, disiplin yang keras. Ketiga, kepemimpinan yang kuat. Dia kerja berat, siang kerja, malam tidak tidur. Malam dia tulis semua catatan untuk mempengaruhi dunia keperawatan saudara. Dalam 1 bulan rumah sakit menjadi berubah. Kenapa orang-orang tua sekarang mau kirim anak perempuan? Karena semua perawat dia yang jaga. Caranya bagaimana? Malam masukkan asrama, dia kunci dari luar. Setelah itu dia umumkan ke Inggris. Perawat-perawat perempuan aman. Kenapa? Saya kunci dari luar. Jadi enggak ada yang akan ganggu mereka. Akhirnya orang tua tambah merasa percaya. Wah, kalau gini anak-anak saya boleh jadi perawat. Saudara, dalangan kerja yang sangat sulit dan berat. Tidak ada orang bisa mencapai kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan kecuali kerja sangat berat. Inilah jalan yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya. Terakhir, mari kita lihat Lukas 24 ayat 29.
Tetapi mereka sangat mendesaknya. Mari kita baca sama-sama Lukas 24 ayat 29. 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Setelah saudara mereka berbincang-bincang, sudah sampai di rumah. Yesus hendak menjalankan terus. Mereka bilang, jangan jalan terus, tinggallah bersama dengan kami. Hari sudah malam, matahari sudah terbenam. Masuklah ia dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Sampai di kampung itu, Tuhan Yesus saudara sekalian akan meneruskan perjalanan. Mereka berkata, jangan. Secara natural, secara jasmani, saudara sekalian, Yesus berjalan di malam hari berbahaya. Tetapi secara rohani, sesungguhnya malam hari itu bukan untuk Yesus. Karena Yesus tidak sedang menghadapi penyalipan, dia sudah menang atas penyalipan, sekarang dia sudah bangkit. Dia bukan sedang menghadapi malam. Kalau kita pikir secara rohani, yang akan menghadapi malam justru murid-murid Yesus. Yesus sudah bangkit, sebentar lagi dia naik ke sorga, dan dia berkuasa di dalam sorga. Tetapi murid-murid akan menghadapi malam hari. Yaitu apa? Penderitaan, penganiayaan. Sebentar lagi tiba menimpa mereka. Itu sebabnya kalimat ini kalau dibaca di dalam perspektif yang terbalik. Sesungguhnya mereka meminta Tuhan tinggal karena kami akan menghadapi malam. Yesus tidak menghadapi malam. Memang di dalam mata jasmani Yesus menghadapi malam. Tetapi dia sudah menang atas maut, dia sudah bangkit, sebentar lagi dia naik ke sorga. Yang sesungguhnya menghadapi malam adalah para murid. Menghadapi matahari yang terbenam, menghadapi matahari yang layu. Perspektif inilah yang ditangkap oleh Henry Francis Lyte. Yang menuliskan lagu yang sangat menyentuh hati, Abide with Me. Saudara Henry Lyte, saudara seorang pendeta yang melewati sakit-sakit sepanjang hidup dia, seorang Scotland. Seorang yang sangat ganteng, seorang yang sangat pintar, seorang yang sangat ramah. Dia berbicara bahasa Latin, berbicara bahasa Yunani, dan berbicara bahasa Prancis selain bahasa Inggris. Saudara seorang evangelical, seorang konservatif, seorang yang sangat diberkati Tuhan. Setelah menikah, anaknya meninggal. Dia menuliskan lagu ini secara beberapa bulan sebelum dia meninggal. Umur 50 lebih, kesehatan sudah menurun. Sudah berkurang. Matahari sudah senja. Seorang yang ganteng, seorang yang pintar, seorang yang melayani Tuhan diberkati luar biasa. Di satu titik yang tersulit, semua jemaat meninggalkan dia. Saudara, dia melewati senja. Di dalam hidupnya, pada waktu senja itulah, dia menulis, Tuhan, janganlah pergi. Saudara, kalau mau membayangkan lagu ini dan membayangkan perspektif ini, bayangkan orang yang dulu kaya, dulu terkenal, dulu banyak orang ikut dia. Lalu saudara, ketika semua sudah berlalu, sekarang dia melewati masa sendiri. Yang dulu teman, semua meninggalkan dia. Dia tinggal sendiri di dalam masa yang senja. Di saat itulah dia menuliskan lagu ini. Saudara, sakit-sakitan, tuberkulosis. Katanya seorang tulisan mengatakan dia menulis lagu ini di dalam kondisi tuberkulosis. Waktu dia meninggal, lagu ini dinyanyikan. Tetapi melodinya ditulis oleh orang lain. Monk yang juga menuliskan lagu ini setelah anak perempuannya meninggal dunia. Kita lihat Henry Francis Lyte, saudara sekalian, dan juga kita melihat akan kata-katanya. Ini adalah dia, saudara sekalian, dan kata-kata dari lagu yang diterjemahkan. Coba kita lihat, saudara sekalian. Kata-kata dari lagu yang diterjemahkan. Mana tadi? Diterjemahkan bukan itu, saudara. Bahasa Indonesia. Ada enggak? Yang sudah diterjemahkan tadi, sudah dibikin slide-nya. Bukan ini. Di mana tadi, saudara? Coba kita lihat kata-katanya. Tadi sudah dikasih lihat di dalam kebaktian yang pertama. Saudara sekalian, kata-katanya sangat menyentuh hati. Tinggallah bersamaku. Cepat turunnya malam hari, kegelapan semakin pekat. Tuhan, tinggallah bersamaku. Ketika penolong yang lain gagal. Di mana ya bahasa Indonesianya ya? Tadi slide-nya ada itu. Hah? Di mana slide-nya? Bukan, slide-nya warna hitam tadi. Ada enggak? Tadi ada slide berwarna hitam yang ditayangkan di kebaktian yang pertama.
Saudara sekalian, dia menuliskan, kalau kita menyanyikan bahasa Indonesianya itu sudah dibuang sebagian kata-kata untuk menyesuaikan dengan nadanya. Tetapi dari bahasa Inggris sudah diterjemahkan sangat bagus. Ketika malam hari, ketika penolong yang lain gagal, Tuhan tolong tinggallah bersama dengan aku. Dengan cepat aku mengakhiri hari yang pendek ini. Kegembiraan di bumi redup, kemuliaan lenyap. Perubahan terjadi di mana-mana. Tuhan yang tidak berubah, tinggallah bersama aku. Aku membutuhkan kehadiran-Mu. Melalui awan dan sinar matahari, tinggallah bersama aku. Aku tidak takut pada musuh. Lalu saudara, penyakit dan air mata tidak ada kepahitan. Di manakah sengat-Mu, hai maut? Aku tetap menang jika tetap bersama dengan Tuhan. Ini ya kata-katanya. Saudara sekalian, coba dikasih dari awal. Kita lihat dari bait pertama. Bersemayamlah bersamaku, cepat jatuh senja, kegelapan semakin dalam. Tuhan tinggallah bersamaku. Ketika penolong lain gagal dan penghiburan lari, bantuan bagi yang tak berdaya, tinggallah bersamaku. Cepat menuju akhirnya, mengalir hari kecil kehidupan. Kebahagiaan dunia memudar, kemuliaannya berlalu. Perubahan dan kehancuran kulihat di sekitar. Ya, Engkau yang tidak berubah, tinggallah bersamaku. Aku membutuhkan kehadiran-Mu setiap jam yang berlalu. Apakah yang dapat menggagalkan kekuatan pencoba selain anugerah-Mu? Siapa lagi seperti Engkau yang dapat menjadi pandu dan kekuatanku? Melalui awan dan sinar matahari, ya tinggallah bersamaku. Lalu saudara, aku tidak takut pada musuh. Dan Engkau di samping untuk memberkati. Penderitaan tidak berat, air mata tidak pahit. Bagus ya. Kalau Tuhan ada di samping, penderitaan tidak berat, air mata tidak pahit. Di mana duri kematian, di mana kuburan kemenangan-Mu. Aku tetap menang jika Engkau tinggal bersamaku. Lalu selanjutnya, tahan salib-Mu di depan mataku yang akan ditutup. Ini menjelang dia mati ya. Terangi kegelapan dan tunjukkan aku ke arah langit. Pagi di surga pecah, pagi di surga mulai. Dan bayangan dunia yang sia-sia. Dia sudah melihat surga waktu bait yang terakhir ini. Dalam hidup, dalam mati, Tuhan tinggallah bersama dengan aku. Lagu ini sangat populer di Inggris, sehingga final Piala FA setiap kali selalu dinyanyikan bait pertama dan bait terakhir. Pada waktu final Piala FA tahun 23, saudara sekalian, ketika pemain-pemain itu, ketika petugas membersihkan lapangan, paduan suara menyanyikan lagu ini. Begitu menyentuh hati penonton. Setelah pertandingan, para penonton pulang menyanyikan lagu ini. Tahun 1927, di mana tradisi ini dimulai, saudara, sekretaris dari Asosiasi Sepak Bola Inggris mendadak mengganti lagu band dengan lagu ini. Sejak tahun 27, setiap kali Piala FA, lagu ini selalu dinyanyikan sampai hari ini. Saya dengar yang tahun lalu, saudara, ratusan ribu orang di stadion menonton Piala FA. Mereka menyanyikan lagu yang sangat indah. Henry Light memang seorang Inggris, sangat indah. Raja George kelima suka lagu ini. George ke-6, Papa Elizabeth kedua suka lagu ini. Waktu Elizabeth menikah, mereka nyanyikan lagu ini. Ini adalah satu lagu yang sangat populer. Tuhan menjelang malam, tinggallah bersama kami. Semua sudah lewat, kemuliaan sudah pudar, kehebatan sudah lenyap. Perubahan terjadi di sekitar kami. Semua sudah pergi, tinggal aku sendiri. Saya bersyukur waktu dioperasi, saudara, tidak boleh bawa barang apapun, tidak boleh ditemani siapapun. Waktu itu, saudara, tidak ada siapa-siapa. Apa ya yang saya pikir? Yang saya pikir, saya tulis di Instagram. Coba dikasih lihat, saudara. Ini adalah kesaksian yang saudara sekalian harap bisa memberkati saudara dan juga memberkati orang-orang lain. Saudara, saat tidak ada siapapun, tidak boleh bawa barang apapun, kita cuma tinggal 3 hal. Pertama, ingatan akan kebaikan Tuhan. Kedua, keyakinan akan penyertaan Tuhan. Ketiga, harapan akan pemeliharaan Tuhan. Hidup atau mati, aku milik Tuhan. Dia bilang cincin dilepas Pak, kacamata dilepas, semua ditinggal. Apapun semua ditinggal. Bapak datang dengan badan sendiri. Seperti waktu kita lahir ya. Waktu dioperasi apapun ditinggal. Tidak boleh makan selama 6 jam. Iya ya, waktu itu saudara mau mulai. Sebentar lagi disuntik, setelah disuntik Bapak tidur. Saudara, sebelum tidur saya pikir 3 itu.
ingatan Tuhan selama hidup saya Engkau baik. Kedua, Tuhan saya percaya Engkau tidak meninggalkan saya. Ketiga, Tuhan peliharalah saya, inilah harapanku. Hidup atau mati, aku milik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini untuk mengakhiri khotbah ini. Tinggal sertaku, lagu yang sangat indah. Kita menyanyi keempat baitnya. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada penolong, hanya Tuhanku. Maha penolong tinggal sertaku. Hariku surut seperti air di laut, hormat dan aman hilang dalam. Siapa penuntun yang setaramu, yang tak berubah tinggal sertaku. Tak ada musuh yang menakutkan, tiada air mata beri kepahitan, sengatmu maut, mana kuasamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Salibmu Kristus tetap ku pegang, membawaku terus ke negeri terang. Sorga ku tuju, dunia tak perlu. Hidup atau mati sertai. Hidup atau mati. Hidup atau mati sertai. Sekali lagi, hidup atau mati. Hidup atau mati sertai. Tuhan, inilah keyakinan kami. Bersama dengan kedua murid itu, kami tidak terus melalui hidup yang penuh dengan cahaya matahari. Kadang-kadang kami harus menghadapi matahari yang terbenam dan malam yang menjelang. Tetapi kami bersyukur, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang mencintai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika orang-orang di sekitar kami meninggalkan kami sekalipun, Engkau tetap beserta dengan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pengharapan dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa bagi mereka yang akan dioperasi di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang menderita di dalam kesunyian, mereka yang menderita di dalam kesendirian. Berdoa bagi mereka yang dikhianati, dicaci maki dan ditinggalkan di saat menderita. Tuhan, sertailah mereka supaya mereka memperoleh penghiburan daripada Engkau. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, pendaftaran untuk speak, Bapak Ibu diundang untuk mendaftar, dan harap panitia humas bisa membantu untuk teman-teman bisa membeli tiket dengan cepat, tidak perlu mengantri. Harap di bawah ada banyak counter yang dibuka atau ada banyak orang yang bisa mengedarkan tiket dengan cepat sehingga kita bisa memperoleh tiket untuk speak pada hari Sabtu 2 minggu yang akan datang. Salah satu hal yang saya harapkan dijawab oleh pembicara dalam tema ini adalah apakah LGBT itu hereditas? Apakah orang gay, lesbian, homoseksual itu keturunan dari benih atau bukan? Kalau itu betul-betul keturunan secara ilmiah, apakah itu dampak dari kejatuhan? Ini satu tema yang sangat-sangat relevan karena menjadi pergumulan dari banyak sekali orang muda bagaimana menjawab tema yang sangat penting ini. Saudara sekalian, kita bersyukur jumlah yang mengikuti PA pada hari Rabu terus bertambah. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa ikut hari Rabu. Ada PA yang dipimpin oleh Pak Yosua dan Pak Carlos memberkati kita dengan tema-tema yang penting dan tema-tema yang sangat menarik. Harap kita bisa ambil bagian untuk mengikuti PA pada hari Rabu, dan sebelum PA ada doa berlutut untuk mendukung speak. Saudara sekalian, CIT baru memperoleh izin untuk membuka jurusan yang baru, prodi yang program studi yang baru dan fakultas yang baru, yaitu Fakultas Bisnis dan Humaniora. Ada jurusan baru bisnis digital dan juga satu jurusan lagi, saya lupa namanya. Ada 2 jurusan yang baru yang saudara sekalian diadakan oleh CIT. Kita bisa saudara sekalian menghadiri launching School of Business Management and Humanities yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 April jam 2 siang pada hari Sabtu depan. Saudara sekalian, pada tanggal 22 sampai 25 April ini pada malam hari ada Calvin Colloquium yang bisa diikuti saudara dengan berbagai macam tema seperti yang tertera di layar. Kita bersyukur Tuhan terus menyertai gereja gerakan kita di dalam pelayanan pendidikan. Kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada tanggal 9 Mei, hari libur, hari Kamis, jam 9 pagi. Kebaktian gabungan hanya 1 kali. Tuhan Yesus dimuliakan, Roh Kudus diutus. Kita bisa memakai kesempatan ini untuk membawa teman-teman kita untuk bisa hadir. Buku-buku yang baru, Bapak Ibu bisa menghubungi counter buku untuk membeli buku-buku bagi kita yang ingin belajar.